Bab 326, Penipuan Zuofan. Tuan muda tertua. Yunusan dan dua orang lainnya berteriak melihat Huang Puqingtian membeku di tempatnya. Huang Puqingtian berkeringat, "Aku tidak bisa bergerak. Untuk apa kamu berdiri di sana? Lakukan sesuatu." Dia tahu Zuofan pasti telah melakukan sesuatu, meskipun dia tidak tahu persis apa. Dia tidak pernah berpikir mungkin seumur hidupnya bahwa Zuofan, di ranjang kematiannya, menyembunyikan tipuan yang begitu menakutkan. Ketakutan karena tidak mengetahui bagaimana dia melakukannya hanya menambah rasa takutnya. Dia kini terjebak di tempatnya, menunggu kapak jatuh meski jantungnya berdebar kencang. Ketiga sekutunya tahu bahwa waktu adalah hal yang paling penting dan juga terjadi pada Zuofan. Tiga kekuatan Radiant Stage yang perkasa menghantam Zuofan. Dia terpaksa mundur dua langkah, tapi dia tidak panik sedikit pun, malah tersenyum lebar. "Berhenti." Membuat tanda yang sama, Zuofan mengejek, "Sudah kubilang, kamu sudah kalah." Gemuruh. Sama seperti Huang Puqingtian, ketiganya juga berhenti. Dengan mata terbelalak, mereka memandang Zuofan yang menyeringai ketakutan. Mereka tidak bisa bergerak juga. Para penonton berteriak kaget dan ragu. Suge Changfeng dan Leng Wuchang juga tercengang. Apa yang dilakukan Pang itu untuk menguasai mereka? Mereka tahu Zuofan memiliki 4 di dalam tasnya. Adapun kapan tas dibuka dan keempatnya dimasukkan ke dalam, tidak ada yang tahu, bahkan dua pemikir terhebat Tianyu pun tidak. Yang paling sadar akan semua itu adalah para korban. Huang Puqingtian menyaksikan Zuofan dengan kaget, Apa yang kamu lakukan padaku?" Zuofan hanya terkikik dan melihat sekeliling. Begitu dia membuat keempatnya gusar, dan selusin pengikutnya ketakutan, dia berbicara, "Tuan muda tertua, Anda ditakdirkan untuk memerintah, takdir menjadikan Anda raja. Mungkinkah orang tuamu tidak pernah memberitahumu ketika kamu masih kecil untuk tidak mengambil permen dari orang asing?" Apa yang kita ambil?" Huang Puqingtian tertegun sejenak dan kemudian semuanya runtuh, pilnya. Mengangguk, Zuofan menunjukkan senyuman yang sama, "Kita memiliki pemenang. Pil kelas 8 yang sama, Brimming Secret Pill. Saya meninggalkan sesuatu di dalamnya, Anda tahu. Jadi ketika kamu memasuki Radiant Stage, kamu sudah kalah. Ini tidak mungkin." Huang Puqingtian dan 3 orang lainnya merasakan hawa dingin merayapi punggung mereka. Pil yang mereka dapatkan untuk meningkatkan kekuatan mereka telah dibubuhi. Itu berarti mereka sekarang terkena racunnya. Tapi Huang Puqingtian mendapatkannya secara kebetulan ketika dia merobek lengan kanan Zuofan. Bagaimana Zuofan bisa memberikannya kepada kita dengan sengaja? Jangan bilang. Dengan mata terbelalak seperti piring, mereka memandang Zuofan dengan ngeri. Itu rencananya selama ini, bahkan merobek lengannya sendiri. Zuofan tahu betul apa yang ada di kepala kecil mereka, sepertinya kamu sudah menemukan jawabannya. Saya sengaja membiarkan Huang Puqingtian mengambil tangan kanan saya. Penonton sangat terkejut. Mata Leng Wuchang bergetar. Rencana Zuofan berjalan begitu dalam, begitu kejam, bahkan membuat sang pencipta yang tak disangka pun menggigil. Siapa yang pernah melihatnya datang? Dia menyerahkan tangannya untuk meminta belas kasihan Huang Puqingtian. Orang-orang yang melihat Zuofan yang bertangan satu dan lemah telah lama kehilangan simpati mereka. Bahkan wajah pucatnya berubah menjadi wajah iblis di benak musuh-musuhnya. Kawanan domba yang tidak mengerti ini sebenarnya berani mengepung serigala. Hahaha, mengejutkan bukan? Saya tahu bahwa saya tidak akan cocok untuk Anda, jadi saya memasak sedikit sesuatu dan mengundang Anda semua untuk makan malam. Kemenangan mencapai kepala Anda dan harga diri menurunkan kewaspadaan Anda. Anda mengira saya sedang menghembuskan nafas terakhir, bahwa semua bahaya telah hilang. Lalu kamu meminum pil-pil rusak itu di saat-saat paling lemahmu. Zuofan memulai dengan jahat. Saat itu, dia tahu Chu Qingcheng dan yang lainnya terjebak saat dia bergegas ke pintu keluar air. Dalam perjalanannya dia melihat sebuah kolam dingin, mengingatkannya akan rencana lamanya karena Tuhan tahu kapan harus menggunakan Bloodworms pada musuhnya.
Jadi dia memanfaatkan waktu ketika Huang Puqingtian yakin bahwa pikirannya sedang kacau setelah tertipu oleh taktik mereka dan mempersiapkan rencananya sendiri. Melihat Ning'er mati benar-benar membuatnya mengamuk, mengejar Huang Puqingtian untuk membalas dendam. Membunuhnya sendiri akan lebih baik, tetapi jika dia kalah, dia sudah menyiapkan trik ini untuk membalikkan keadaan, untuk berjaga-jaga. Seperti yang dia katakan, dia menerima semua intrik Leng Wuchang, tapi bukannya tanpa meninggalkan Huang Puqingtian dengan hadiahnya sendiri. Sesuatu yang tidak akan pernah dipertimbangkan oleh Leng Wuchang. Melihat bagaimana semua orang sibuk dengan taktiknya dan tidak dapat memahami apapun, Leng Wuchang selalu berasumsi bahwa mereka tidak dapat menyia-nyiakan apapun dalam merencanakan kembali. Tapi Zuo Fan tahu dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia menerima semuanya dengan tangan terbuka, meninggalkan dia dengan celah yang diperlukan untuk merencanakan tipu dayanya sendiri. Yang menang. Huang Puqingtian menatap inkarnasi iblis ini dengan ngeri. Leng Wuchang juga gemetar. Dia telah menjadi perencana dan pembuat rencana sepanjang hidupnya, selalu mencapai proyeksinya. Namun Zuo Fan berhasil memutarbalikkannya pada saat-saat terakhir. Lagi pula, ketika memperhitungkan metode aneh Zuo Fan, hampir tidak ada orang yang bisa membuat proyeksi yang layak. Namun demikian, kerugian tetaplah kerugian. Leng Wuchang harus bersikap tegas dan mengakui bahwa dia gagal pada saat yang paling genting. Semua kemenangan yang mengarah ke sini tidak ada gunanya ketika dia gagal dalam pertempuran terakhir dan paling krusial. Suge Changfeng mengejek, "Tuan Leng, menurutku kamu tidak hanya bermain-main dengan monyet manapun, tapi sage agung yang setara dengan surga, hahaha." Wajah Leng Wuchang berkedut saat dia menahan amarahnya sendiri. Huang Puqingtian terpana, "Tidak mungkin. Jika kami tidak pernah menemukan pil itu, rencanamu akan sia-sia dan kamu akan kehilangan tanganmu secara sia-sia. Pil itu jelas memiliki segel." Wajah kaku Huang Puqingtian menoleh ke Yang Fu. Sambil nyengir, Zuo Fan berkata, "Bagaimana dengan segelnya?" "Hahaha, benar, Anda tidak akan mempercayai botol-botol itu jika Anda menemukannya tanpa segel. Tetapi bagaimana jika segel itu entah bagaimana dilepas di depan Anda, atau memberi kesan bahwa itu memang benar?" Yan Fu, Huang Puqingtian melotot penuh kebencian. Di bawah tatapan bingung semua orang, Yang Fu melangkah ke belakang Zuo Fan. Mereka baru saja mengalami kejutan dalam hidup mereka. Yang Fu adalah salah satu milik Zuo Fan. Luo Yunchang tercengang. Sejak kapan klan Luo mendatanginya? Mata Hall Lord Yan Bogong siap keluar dari rongganya. Dia ada di pihak Zuo Fan. Sejak kapan? Sudah menjadi rahasia umum bahwa Zuo Fan membunuh tuannya. Tidak ada orang di luar sana yang lebih membenci Zuo Fan selain dia. Jadi bagaimana? Mengabaikan wajah kaget itu, Zuo Fan mengejek, "Coba tebak, dia bersamaku. Saya memastikan untuk memberinya batu giok pengiriman lebih awal juga. Jika Anda tidak menemukan pilnya sendiri, dia ada di sana untuk memastikan Anda memperbaiki kesalahan kecil itu. Dan untuk memastikan untuk menghilangkan jejak campur tangan saya tentunya. Bagi kalian, seseorang yang tidak penting seperti dia akan luput dari perhatian kalian. Tapi dia akhirnya memihakku dan membuatmu terpesona, sehingga membalikkan semua ini. Dia menerima semua pujian atas kekalahanmu." Zuo Fan memuji Yang Fu, "Kamu luar biasa. Aku tidak akan segera melupakannya." "Terima kasih, pelayan Zuo." Yang Fu membungkuk. Hati Yan Bogong yang lemah retak. Bagaimana bisa kebanggaan Pilking Hall, alkemis jenius yang dipuji di dalam rumah mereka, semuanya berakhir di tangan Zuo Fan. Dan itu juga tepat di depan mereka. Dia melakukannya secara terbuka, di depan setiap klan dan rumah di Tianyu, sehingga dia benar-benar menamparkan Pilking Hall ke tanah. Long Jiu dan Jian Suifeng menghela nafas kagum. Mereka mendiskusikannya di kota bunga melayang bahwa Zuo Fan tidak ada bandingannya dalam hal menggali fondasi sebuah partai. Tapi melihatnya secara langsung, mereka harus angkat topi padanya. Dan dia melakukan itu terhadap musuhnya yang paling dibencinya. Bahkan Unwanted Contriver pun tidak menyangka hal itu akan terjadi. Mata-mata yang ditanam atau diubah Zuo Fan tidak lain adalah orang yang paling membencinya, Yang Fu.
Yang Bangui melihat warna merah di depan matanya. Yang Fu, dasar bajingan pengkhianat, kamu benar-benar membungkuk begitu rendah untuk memihak orang yang membunuh tuanmu. Kamu tidak layak menjadi murid Pilking Hall, apalagi berjalan di bumi. Sejak tuanku pergi, keadaanku yang tinggal di Pilking Hall menjadi semakin buruk. Saya tidak punya apa-apa untuk kembali. Siapa yang peduli menjadi murid Pilking Hall? Juga. Menyipitkan mata Yang Fu yang dipenuhi kebencian menunjukkan sedikit kehangatan, tanpa sadar dia mencengkeram dadanya. Di sana tersembunyi secarik batu giok hijau. Bab 327, Permainan Balas Dendam. Itu adalah batu giok yang sama yang diberikan Zuo Fan kepadanya ketika pria itu menjawab tantangan Huang Puqingtian. Kalimatnya sederhana, menyentuh hatinya. Itu adalah sesuatu yang diberikan oleh tuannya kepada Zuo Fan kepadanya. Jika kamu merasa hidupmu di Pilking Hall sulit, datanglah bersama Steward Zuo untuk menemukanku. Dia yakin dari jejak jiwa pada slip giok bahwa itu tidak diragukan lagi adalah milik tuannya. Perasaan familiar itu begitu kuat, dia nyaris tidak bisa menahan air matanya. Majikannya tinggal di klan Luo, dan dari suaranya, cukup baik. Dia ingat apa yang dikatakan Zuo Fan kepadanya saat itu, bahwa dia akan membawanya menemui tuannya di neraka. Itu adalah bukti nyata penerimaannya. Sejak saat itu, pemuda yang membenci nyali Zuo Fan ini berpindah pihak dengan cepat. Dia menjadi mata-mata Zuo Fan, memberinya informasi secara rahasia. Mata Yang Fu tertuju pada anggota klannya dan dia berteriak, "Yang Bangui, dengarkan. Mulai saat ini, aku dan Pilking Hall sudah selesai. Saya milik klan Luo. Orang gagal sepertimu tidak punya hak untuk menghakimiku." Yang Bangui seperti tong yang akan meledak, terlihat dari wajahnya yang merah. Dadanya naik turun namun dia tidak bisa menemukan jawaban sepatah kata pun. Bajingan ini mendapat dukungan dan berpikir dia bisa menentangku. Tidak peduli seberapa besar keberaniannya sebelumnya, dia tetap tidak akan membalas kutukan. Tapi sekarang, Zuo Fan menertawakannya dengan mengorbankan mereka. Dia memuji Yang Fu, kata yang bagus. Ini adalah keberanian yang harus dimiliki semua pemuda klan Luo. Keempatnya mungkin ada di 6 naga dan 1 phoenix, tapi bagiku, mereka tidak berharga apa-apa. Kata-kata Zuo Fan luhur dan kuat, meremehkan semua ciptaan. Yang Fu sangat bersemangat, dada ke depan, kepala terayun-ayun, kebanggaan di wajahnya tidak salah lagi. Dia mengambil sikap yang sama seperti saat bepergian dengan Vicious Pilking. Di dalam dia menghela nafas, mengikuti Zuo Fan benar-benar keluar dari dunia ini, kebebasan dan kebahagiaan. Semua kebencian dan kepahitan yang membusuk di hatinya selama tahun-tahun ini hilang secara ajaib. Tidak heran tuanku bangkit dan membuang Pilking Hall. Sikapnya membuat mereka merinding. Jelajahi dunia dan seseorang akan menemukan Zuo Fan dari klan Luo satu-satunya yang pernah melihat 7 rumah dengan kebencian seperti itu. Kelihatannya, klan ini semakin berkuasa, masa depannya cerah. Orang-orang mulai melihat klan Luo dari sudut pandang yang berbeda. Tapi orang-orang klan Luo tidak punya waktu untuk memikirkan pendapat orang lain tentang mereka, dan memandang batu elemental nasional dengan khawatir. Zuo Fan mendominasi pertunjukan, tetapi melihat betapa terlukanya dia. Luo Yunchang tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya melihat Zuo Fan bertangan satu yang berdarah. Orang luar salah paham melihat klan Luo begitu khawatir. Mereka mengira kekhawatiran datang dari Zuo Fan yang mungkin membiarkan emosi mengesampingkan penilaiannya dan dia mungkin melakukan sesuatu yang akan dia sesali. Dalam setiap debat esoterik yang telah diadakan selama 1000 tahun terakhir, banyak orang meninggal sementara 7 rumah saling berpegangan secara profesional, sehingga selalu keluar tanpa cedera. Kali ini tidak ada pengecualian. Mereka terpecah menjadi faksi-faksi, dengan banyak korban di kedua belah pihak, namun bahkan dalam debat esoterik yang paling dahsyat dalam sejarah, semua yang tewas adalah pengikut. Tak satu pun dari 7 rumah yang jatuh, tidak satu pun dari 6 naga dan 1 phoenix. Tampaknya ini adalah keuntungan dari rumah-rumah tersebut. Namun, jika Zuo Fan menjadi impulsif dan membunuh keempat orang ini, itu akan menandai dimulainya perang rumah.
Ini akan membuat klan Luo menjadi makanan ternak dalam perang ini. Dan tak seorang pun dari klan Luo ingin melihat hal itu terjadi. Tapi mereka jelas-jelas terlalu memikirkan hal-hal lain. Mereka tidak menyadari bahwa klan Luo setia kepada Zuo Fan karena suatu kesalahan, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Mereka akan menerima keputusan apapun yang dibuat Zuo Fan, bahkan membawa malapetaka bagi klan Luo. Tentu saja, dengan pikiran licik Zuo Fan, dia tidak mungkin membiarkan hal itu terjadi. Jadi orang-orang klan Luo sangat percaya pada setiap tindakan Zuo Fan. Keputusan Zuo Fan adalah keputusan klan Luo. Apa yang sedang kamu lihat? Dia berada di ranjang kematiannya. Serang bersama dan dia akan mati. Huangpu Qingtian berteriak pada yang lain. Mereka berempat meminum pil suci penuh dan tidak bisa mengendalikan diri, tetapi pengikut mereka tidak dan masih bisa menjadi ancaman bagi Zuo Fan. Itu adalah saat yang tepat untuk menyerang, pada saat yang paling rentan. Begitu dia menjadi lebih baik, semuanya akan selesai. Yu Yusan juga memperhatikan hal ini dan berteriak bersama sekutunya. Mereka tidak bisa bergerak ketika mata selusin pembudidaya Bon Tempering menjadi kosong dan mereka pingsan. Zuo Fan mencibir, saya mungkin terluka, tapi apakah kamu lupa? Jiwaku berada di panggung Radiant. Keempatnya tersentak. Mereka seharusnya tahu bahwa harimau yang tertidur tetaplah seekor harimau. Sejak kapan semut bisa mengambil nyawa Soaring Demonic Dragon? Keempatnya hancur karena putus asa. Huangpu Qingtian mengancam, Zuo Fan, pikirkan baik-baik. Membunuh kami akan memulai perang dengan rumah kami dan klan bawahan. Apakah Anda bersedia mengambil kesempatan itu? Bahkan Kaisar pun tidak bisa menyelamatkanmu. Perang. Yang Fu tahu klan Luo berada di bawah perlindungan keluarga kekaisaran dan Dugu Zantian, dan karena dia belum mengetahui kekuatan sebenarnya klan Luo, dia mulai khawatir. Apakah aku memasuki klan Luo hanya untuk mati? Zuo Fan menyeringai, benar sekali. Membunuhmu akan memulai perang. Betapa menakutkan. Tapi saya bukan orang yang suka membalas dendam. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Zuo Fan memasang sikap berpikir munafik. Kelompok Huangpu Qingtian bahkan lebih terkejut dengan sikapnya. Mereka berharap Pang itu akan melihat gambaran besarnya dan takut dengan apa yang dilihatnya, sementara itu menyelamatkan mereka. Kemenangannya berlipat ganda bagi Huangpu Qingtian. Tuhan memberinya raja dan sebagainya. Hidupnya sangat berharga. Bagaimana dia bisa mati begitu saja? Aku memilikinya. Zuo Fan menjentikkan jarinya, membuat para korbannya tersentak, karena aku harus membalas dendam tetapi kamu tetap berharga dan tidak boleh dibunuh. Aku hanya bisa membiarkan surga menentukan nasibmu. Keempatnya kaget, tapi tangan Zuo Fan memberi isyarat dan keempatnya bisa bergerak. Meskipun tidak satupun dari mereka bisa menggunakan Yuan Qi mereka. Budidaya mereka disegel. Hah! Huangpu Qingtian mengerang ketika lubang seukuran ibu jari muncul di dadanya. Rasa sakitnya hampir membuatnya pingsan saat dia melihat ke bawah. Dia tidak terkalahkan sepanjang hidupnya, bahkan tidak pernah menderita luka berat. Tapi lubang yang tiba-tiba meledak dari dalam ini sungguh menyayat hati. Bam! 3 erangan lagi dan sekutunya berbagi rasa sakitnya. Zuo Fan, apa yang akan kamu lakukan? Huangpu Qingtian menggertakkan giginya, jika kamu berencana membunuh kami, berhentilah bermain dan bebaskan kami dari siksaan ini. Melepaskanmu, hahaha, apakah kamu melepaskan Ming'er? Senyuman Zuo Fan menunjukkan kemarahan, tenang, aku berkata bahwa nasibmu ada di tangan surga dan akan memberi kalian kesempatan. Saya seorang pria dari kata-kata saya. Lubang di dadamu mewakili nomormu. Dia menunjuk ke 4 orang itu. Keempatnya menemukan Huangpu Qingtian memiliki 1 lubang jadi dia seharusnya menjadi 1. Yu Yusan punya 2, Yan Bangui punya 3, dan Lin Xuanfeng punya 4. Mereka saling memandang dengan bingung. Zuo Fan tersenyum, kita akan memainkan permainan, pelarian yang hebat. Aku akan memberi kalian waktu 3 hari untuk menemukan kuncinya dan meninggalkan tempat ini. Kembali ke Dragon Cloud City, nyawa Anda akan terselamatkan. Tapi jika aku menemukanmu sebelum kamu pergi, hehehe, maaf sekali tapi itu takdir.
Sekarang Anda tidak bisa menyalahkan saya karena berpikiran pendek dan tidak memberi Anda jalan keluar. Tangan Zuo Fan berkedip dan kunci 3 pintu keluar muncul. Dia melemparkannya ke langit dan segera tersebar ke seluruh gunung Bisking. Yan Fu, buatkan kotak tertutup untukku yang berisi 4 lot. 3 hari kemudian saya akan menggambar 1 target saya. Sedangkan bagi kalian yang beruntung, kalian akan terhindar untuk sementara waktu. Karena saya adalah benteng keadilan, saya akan mengeluarkan sinyal sebelum perburuan saya. Hidupmu sekarang ada di tangan surga. Dengan seringai jahat, Zuo Fan melambai pada mereka, ayo, berangkat. Tapi ingat, sebaiknya kau berharap aku tidak menemukanmu. Keempatnya bertukar pandang dan berlari ke 4 arah. Mereka tahu Zuo Fan sedang mempermainkan mereka tetapi mereka tidak punya pilihan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bertarung. Yan Fu tersentak dan menoleh ke Zuo Fan, pengurus Zuo, apakah kamu membunuh mereka atau membiarkan mereka pergi? Mengapa harus bersusah payah hanya untuk membunuh mereka? Dan jika Anda ingin melepaskan mereka? Bagaimana aku bisa melepaskannya? Mata Zuo Fan berbinar dan suasana hatinya menjadi mematikan. Yan Fu, apakah kamu takut mati? Ya, Yan Fu mengangguk setelah jeda. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, tidak, kamu tidak takut mati, tapi mati. Ning'er adalah seorang gadis yang berhati murni. Meski dia tersenyum saat kematiannya, aku tahu itu demi kita. Dia tahu dia akan mati dan pasti merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan ini menyiksanya selama 3 hari. Zuo Fan mengepalkan tinjunya, matanya merah saat dia meludah. Jadi aku akan membuat para bajingan itu mengetahui arti sebenarnya dari ketakutan setiap saat sampai mereka menginginkan kematian. Yan Fu bergidik dan mengangguk. Zuo Fan tidak pernah mempedulikan gambaran besarnya, juga tidak bermaksud melepaskannya. Dia ingin mereka menderita lebih dari yang dialami Sue Ningxiang. Yan Fu sekarang mengerti mengapa dia melakukan itu dan pergi ke hutan untuk mengukir sebuah kotak dari pohon. Zuo Fan tetap tinggal, menutup matanya dan melanjutkan penyembuhan. Waktu terus berlalu dan hari ketiga segera tiba. Pada fajar keempat, mata Zuo Fan terbuka lebar, mencari darah. Di sisinya, Yan Fu menunjukkan kotak yang menutupi isinya. Ini adalah item yang akan menentukan nasib keempatnya. Perburuan berlangsung. Bab 328, ayo berlari, naga berkaki 1. Yang mana? Aku ingin tahu siapa yang beruntung yang bisa pergi duluan. Ketegangan ini membunuhku. Mencibir, Zuo Fan menjentikkan jarinya dan sepotong kayu melayang keluar dari kotak. Sebuah karakter kecil terukir di atasnya. 4. Oh, ini jam 4. Wajah Zuo Fan berubah menjadi seringai lebar dan sangat jahat. Lalu dia bertanya, ingatkan saya lagi, siapa yang nomor 4? Yan Fu berbicara dengan penuh hormat, Steward Zuo, nomor 4 adalah Forest Flying Dragon, Lin Xuanfeng. Oh, itu naga gimp itu. Sungguh sial, di antara 6 naga dan 1 phoenix, sepertinya aku ingat aku sudah melampiaskan kemarahanku padanya 2 kali sejauh ini. Kini takdir telah berfirman dan telah menempatkan dia di urutan pertama di jalanku. Hahaha, mau tak mau aku bertanya-tanya, apakah kejahatan yang dilakukannya membuatnya mengalami nasib buruk ataukah dia terlalu kurang beruntung, begitu terkutuk, hingga menderita neraka terlebih dahulu. Sambil tertawa, Zuo Fan berkata, terserah, dalam kasusnya, dia pasti bernasib buruk, hahaha. Zuo Fan menunjuk ke langit. Sebuah suar menyala dan meledak menjadi 4 kembang api yang memandikan gunung Bisking dengan warna merah. Huangpu Qingtian yang panik, berlarian di hutan, menatap ke arah suara. 4 kembang api berarti nomor 4. Lin Xuanfeng adalah anjing yang sangat tidak beruntung. Huangpu Qingtian menggelengkan kepalanya, merasa gembira di dalam hatinya. Zuo Fan benar-benar mengikuti aturan dan tidak menargetkannya secara spesifik. Atau lebih mungkin daripada tidak, dia akan mengejarnya pada kesempatan pertama yang dia dapatkan. Dengan Lin Xuanfeng berperan sebagai korban pertama, ini memberinya waktu yang berharga untuk menemukan kuncinya. Mengencangkan kristal merah di tangannya,
Huang Puqingtian menarik napas dalam-dalam dan mempercepat pencarian pasangannya. Dia membutuhkan kunci yin dan yang agar bisa bebas di rumah. Dia harus bekerja lebih cepat sekarang. Siapa yang tahu seberapa cepat Lin Xuanfeng akan jatuh dan siapa yang akan menjadi orang malang berikutnya yang menyusul. Jika itu dia, itu berarti kematian. Meskipun dia bernapas lebih lega untuk sesaat, kegelisahannya semakin memuncak. Yan Bangui dan Yu Yusan menyadari kobaran api itu dengan saraf mereka yang tegang. Ini berarti permainan kematian Zuo Fan telah dimulai. Tapi mereka segera santai setelah itu, melihat Zuo Fan mengejar Lin Xuanfeng. Keamanan mereka terjamin, untuk saat ini. Meskipun mereka juga tahu bahwa begitu Lin Xuanfeng jatuh, Zuo Fan akan mengejar mereka. Dan dengan budidaya mereka yang tersegel, Zuo Fan akan memilih mereka seperti semut. Maka, kecepatan mereka meningkat, begitu pula keinginan mereka untuk hidup. Tekanan semakin besar pada ketiganya yang beruntung namun yang terakhir menunjukkan reaksi yang cukup berbeda. Tentu saja, saya mendapat kunci keluar kayu. Keberuntunganku lolos. Di sudut hutan yang suram dan gelap, Lin Xuanfeng mengepalkan 2 kristal hijau dan menari dengan gembira. Bahkan dengan jumlah hampir 30.000 orang yang berkeliaran di hutan gunung Disking selama sebulan sekarang, kunci keluar dari kayu tidak pernah ditemukan. Dan di sini dia mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan ini seperti dewa. Yang harus dia lakukan hanyalah sampai ke pintu keluar kayu dan dia akan kembali dengan aman di Dragon Cloud City. Ini akan membuat kelangsungan hidupnya, berdasarkan aturan permainan Zuo Fan, menjadi takdir. Zuo Fan tidak bisa menyentuhnya. Zuo Fan mungkin adalah pecundang yang sangat besar, tetapi setiap tetua di Dragon Cloud City, bersama dengan Dugu Zantian dan Fang Qiubai yang menjaga perdamaian, akan memastikan untuk mencegah segala kecurangan. Dia akan aman. Mengisi paru-parunya dengan udara, Lin Xuanfeng merasakan dorongan untuk bersujud di hadapan kekuatan surga yang perkasa, untuk menyampaikan rasa terima kasihnya karena benar-benar peduli, sekali saja, tentang nasibnya. Semua kebencian sebelumnya terhapuskan saat keberuntungannya akhirnya berubah. Dia sedang memandangi langit fajar dengan senyuman di wajahnya ketika suar tiba-tiba meledak menjadi 4 kembang api. Langit merah terpantul sempurna di wajahnya yang sama merahnya. Langit memberiku berkahnya, hahaha. Lin Xuanfeng masih terjebak dalam fantasinya, terkikik. Tapi kemudian senyumnya membeku. Bagaimana surga tua bisa bangkit dan meledak tanpa alasan atau alasan? Itu buatan manusia. Dengan keempatnya yang budidayanya disegel, hanya tersisa Zuo Fan. Apakah itu sinyal untuk memulai permainan kematiannya? Langit memiliki 4 kembang api. Bukankah itu memberikan target pada tanda pagar 4? Wajah Lin Xuanfeng berkedut, menatap dadanya dengan kaku dan lubang di dalamnya. Di sanalah mereka, dengan segala kemegahannya, 4 lubang yang dibor ke dalam dirinya tepat 3 hari yang lalu. Sial, aku yang tanda pagar 4. Sudut mulut Lin Xuanfeng tenggelam dan air mata hampir keluar dari matanya. Dia mendapat hal yang baik di sini, hampir memperbarui kontrak hidupnya. Tetapi takdir memiliki rencana yang berbeda, mengiring Zuo Fan memburu target pertama, dia. Dia terjun dari aula surga yang mulia, ke dalam jurang neraka. Keberuntunganku telah berubah, lebih buruk dari sebelumnya. Astaga, bisakah kamu tidak menggodaku? Hati Lin Xuanfeng bergetar, matanya panas karena air mata, merasa menjadi korban. Tidak melupakan fakta bahwa dia bahkan tidak termasuk dalam rencana membunuh gadis itu. Hanya itu yang dilakukan Yan Bangui dan Yu Yusan, didorong oleh Huang Puqingtian dari belakang. Dia seharusnya mengejar mereka bertiga untuk membalas dendam. Mengapa? Kenapa yang pertama diburu monster itu adalah aku? Itu sangat tidak adil. Lin Xuanfeng meratap, bertanya kepada langit dengan matanya yang menyedihkan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pada saat ini, dia merasa seperti orang yang paling sengsara dan celaka di seluruh dunia ini. Tidak peduli kaki Zuo Fan patah, atau tangan Zuo Fan hancur. Zuo Fan sekarang sedang bersiap untuk membalas dendam. Namun dia, satu-satunya orang yang tidak bersalah dalam masalah ini, adalah target pertama.
Seberapa besar nasib buruknya ini? Mata Lin Xuanfeng membuka pintu air. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Dengan dua kunci di tangannya, yang harus dia lakukan hanyalah sampai ke pintu keluar kayu dan dia akan menjadi pemenangnya. Lin Xuanfeng berlari dengan cepat, pendek satu kaki, memang benar, tetapi tidak lebih lambat daripada masa jayanya. Gelarnya, Forest Flying Dragon, diberikan karena kecepatannya yang luar biasa. Tetapi dengan kilatan cahaya keemasan, datanglah Zuo Fan muncul tidak 100 meter dari pria itu. Lin Xuanfeng, saya kira Anda melihat suar. Memang benar, kamu adalah korban pertamaku. Bersikaplah baik dan diamlah, ya. Bukankah ini terlalu cepat? Bagaimana dia bisa menemukanku begitu cepat? Lin Xuanfeng menengadahkan kepalanya ke belakang dan benar saja, Zuo Fan mempunyai senyuman yang sangat mematikan. Kak, tidak bisakah kamu memberiku sedikit kelonggaran? Huang Pu Qingtian berencana membunuh gadis itu, dan dua lainnya mengeksekusinya. Saya berada dalam kegelapan ketika itu terjadi. Jika Anda ingin balas dendam, melampiaskan pada mereka. Aku tidak bersalah di sini. Lin Xuanfeng melompat dengan panik, terisak-isak, sambil memohon. Namun rasa takut semakin bertambah dan keputusasaan semakin mendalam. Sambil tersenyum, Zuo Fan memandang rendah pria itu tetapi tidak pernah mendekat. Dia selalu berada dalam jarak 100 meter, kamu benar. Di antara keempatnya, Anda bisa disebut tidak bersalah. Tapi apa salahku, nomormu muncul. Saya membuat game ini dan akan menghormati aturannya. Kamu hanya bisa menyalahkan surga tua atas nasib malangmu, hahaha. Dengan wajah tenggelam dalam kesedihan, Lin Xuanfeng mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melompat ke depan, tetapi tidak pernah bisa melepaskan diri dari Zuo Fan. Karena ini takdir, aku hanya bisa pasrah. Kenapa aku harus menderita begitu? Pemburu bisa mengambil nyawanya kapan saja dia mau, tapi dia tidak melakukannya untuk kesenangannya sendiri. Karena kematian sudah pasti, maka kematian yang cepat lebih disukai. Lin Xuanfeng menghela nafas dan melambat. Zuo Fan tahu apa yang dia pikirkan dari jarak 100 meter, tetapi kamu juga benar karena tidak bersalah. Inilah sebuah pemikiran. Saya melihat Anda memiliki kunci keluar kayu, jadi saya akan membuat pengecualian. Jika Anda dapat mencapai pintu keluar kayu dan kota naga awan dalam 1 hari, Anda menang dan saya akan menganggap masalah ini selesai. Sungguh-sungguh. Lin Xuanfeng yang mengundurkan diri menemukan secercah harapan dan kecepatannya meningkat lagi. Nada dingin Zuo Fan terdengar lagi dari jarak 100 meter, aku akan berada di sini, di belakangmu. Jika waktumu habis dan kamu masih di sini, aku akan mengambil tindakan. Lin Xuanfeng menganggukkan kepalanya, kamu mengatakannya, jadi sebaiknya kamu tidak menarik kembali kata-katamu. Hahaha, aku memainkan permainan ini sesuai aturan dan tanpa penyesalan. Mata Zuo Fan berbinar. Hati Lin Xuanfeng meledak kegirangan dan dia memberikan lebih banyak kekuatan pada kakinya. Pada titik tertentu, keringat mengucur deras seperti hujan dan kakinya terasa sakit. Setelah melompat selama setengah hari, dia menemukan bahwa dia masih memiliki banyak hal yang harus ditutupi. Dia mengabaikan rasa sakitnya dan mendorongnya dengan kecepatan penuh. Zuo Fan selalu berada di belakangnya, menatap dingin dan mempertajam rasa haus darahnya. Forest Flying Dragon, apa kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu hidup? Aku hanya memilih cara terbaik untuk membunuhmu. Tidak ada satu orang pun yang terkait dengan kematian Ming'er yang akan selamat. Zuo Fan mengejek dalam hati. Bab 329, Cara Terbaik Untuk Mati. Lin Xuanfeng, setengah hari telah berlalu. Pemilik mata dingin yang mengintai mangsanya yang dipukuli berbicara. Terengah-engah, Lin Xuanfeng basah kuyup tetapi tidak melambat sedetik pun. Dia hanya menarik napas dalam-dalam dan menambah kecepatan, tidak berhenti seumur hidupnya. Dalam 10 jam aku akan bergerak. Lin Xuanfeng, dengan budidaya tersegelnya, telah melakukannya selama 14 jam. Kecepatannya telah mencapai puncaknya selama ini dan kakinya gemetar setiap kali melompat. Larinya begitu intens hingga sol sepatunya sudah aus.
Dia telah melompat-lompat tanpa alas kaki melewati duri dan semak-semak dan sekarang meninggalkan jejak darah. Yang dia inginkan hanyalah beristirahat sejenak setelah pelarian yang begitu lama dan intens. Tapi pengingat dingin Zuo Fan yang terus-menerus dari belakang datang sebagai kebangkitan yang kasar. Berhenti berarti mati, jenazahnya selamanya mendorong bunga aster di tengah hutan. Satu-satunya pilihan Lin Xuanfeng adalah menanggung rasa sakit dan lari. 8 jam lagi. Hitung mundur dalam hidupnya membangkitkan Lin Xuanfeng dari larinya yang bertele-tele dan pandangannya yang berayun, itu terlalu cepat. Pandangan sekilas ke langit akan memberi pencerahan mengenai masalah ini. Kecuali tentu saja ada wajah tertentu yang menghalanginya, menakutinya. Kamu masih punya waktu untuk melihat bintang. Jam terus berdetak, lebih baik cepat atau kepalamu akan jatuh. Zuo Fan menyeringai. Lin Xuanfeng tersentak dan melupakan langit saat ia muncul seperti orang gila. Zuo Fan mencibir dan kembali mengikuti dari belakang. Seperti mesin penuai, suaranya turun ke atas orang-orang malang. 6 jam lagi. Mata Lin Xuanfeng memerah karena lari cepatnya. 4 jam lagi. Lin Xuanfeng mempertaruhkan nyawanya. Lebih cepat daripada sebelum budidayanya disegel. Hanya 2 jam, wajah Zuo Fan berubah menjadi senyuman muram. Wajah Lin Xuanfeng menunduk. Dia basah oleh keringat, wajahnya merah seperti darah, tapi hatinya hancur karena siksaan ini. Dia menutup matanya dan berlari terlebih dahulu. Melewati satu semak lagi seperti ribuan sebelumnya, Lin Xuanfeng melihat kristal hijau, setinggi 4 meter. Pintu keluar kayu. Penonton tahu bahwa Zuo Fan dan keempatnya sedang memainkan permainan kejar-kejaran yang mematikan. Sepertinya dia menyiksa mereka. Banyak yang percaya dia mempermainkan mereka sebagai alasan untuk keluar dari masalah ini dengan wajah tanpa noda. Zuo Fan adalah yang teratas dalam jarak ribuan mil, namun masih menahan diri untuk melawan 4 rumah dengan mencari alasan untuk melepaskan keempat rumah itu. Tapi ketika Lin Xuanfeng keluar dari hutan, mereka terkejut. Lin Xuanfeng tidak tampak seperti naga singkat hutan yang sombong sebelumnya. Melewati tumbuh-tumbuhan runcing tanpa alas kaki telah membuat sayatan tajam setiap saat dan sekarang telapak kakinya telah terkelupas dagingnya. Saat dia melintasi semak terakhir, semua orang mendengar suara retakan yang keras. Lututnya patah karena kecepatannya, menyebabkan patah tulang terbuka. Siapapun yang bergerak dengan kecepatan tinggi pasti tahu apa maksudnya. Tapi pengingat Zuo Fan yang terus-menerus membuatnya takut setengah mati. Pikirannya telah direduksi menjadi hanya memikirkan tentang bertahan hidup dan dia tidak menyadari apa gunanya berlari demi hidupnya dengan kecepatan gila seperti itu. Bahkan ketika kaki terakhirnya patah dan wajahnya yang berdarah jatuh ke tanah, Lin Xuanfeng tidak peduli. Matanya hanya menunjukkan kegilaan. Melihat pintu keluar kayu di depan, dia terkekeh. Hahaha, akhirnya aku sampai. Saya bisa bertahan hidup. Dengan mata merah dan tanpa kaki, Lin Xuanfeng merangkak ke depan saat bibirnya tersenyum. Euforia muncul di benaknya. Dia akan hidup. Ini adalah kesempatan yang diberikan Zuo Fan kepadanya, kesempatan untuk bertahan hidup. Dari keempatnya, dialah satu-satunya yang tidak bersalah. Jadi Zuo Fan memberinya jalan keluar, selama dia bisa memahaminya. Lin Xuanfeng menyikut lebih cepat menuju harapannya. Penonton tidak bisa berkata-kata. Mengapa dia terlihat begitu sedih namun masih punya waktu untuk tersenyum. Dia tampak hancur, babak belur, dan malang. Namun memiliki ekspresi kebahagiaan yang gila. Apa yang sedang terjadi? Tidak ada yang akan tahu bahwa Zuo Fan telah mengubah Lin Xuanfeng seperti ini, bahwa dia telah mengukir setan di dalam hatinya. Saya menang. Aku akan hidup. Lin Xuanfeng terengah-engah saat dia merangkak sebelum pintu keluar kayu. Dengan tangan gemetar, dia meletakkan kunci dari cincinnya ke dalam hutan dengan gembira. Penonton mengangguk. Pria itu kelihatannya akan keluar dari ruang penyiksaan tetapi dia akan pulang sekarang. Saat kunci terakhir mendekati slot, kaki malas menginjak tangannya dan dia menjatuhkan kristal itu. Lin Xuanfeng tampak kaget melihat seringai manik Zuo Fan. Penonton menyaksikan keduanya dengan hati di tenggorokan. Apakah Zuo Fan adalah iblis yang membunuhnya tepat di akhir?
Wajah Lin Xuanfeng sepertinya tidak mengatakan demikian. Dia tidak terkejut, karena mengetahui hal ini terjadi setiap 2 jam. Kenapa? Mengedipkan matanya yang muram, suara serak Lin Xuanfeng keluar mengungkapkan keputusasaannya. Aku di sini, aku menang. Zuo Fan menggelengkan kepalanya, menatapnya. Sayangnya, waktunya sudah habis. Andai saja Anda sedikit lebih cepat, Anda pasti berhasil. Memalukan. Lin Xuanfeng tersentak dan wajahnya bergetar, berubah dari ketakutan menjadi kesedihan, menjadi penolakan, dan putus asa. Matanya mengecil dan kepalanya tertunduk. Penderitaan di mata itu begitu jelas, siapapun dapat melihat betapa putus asa, betapa matinya mereka. Orang-orang terkejut. Seseorang tiba-tiba muncul, Yan Fu. Yan Fu bertanya pada Zuo Fan, tidak jelas apa yang terjadi, Steward Zuo. Zuo Fan hanya memberi isyarat pada pria berdarah itu. Yan Fu berlutut dan meraba lehernya, pelayan Zuo, dia sudah mati. Warga ketakutan. Mengapa orang yang baik-baik saja bisa bangkit dan mati? Apakah mereka merindukan Zuo Fan melakukan sesuatu? Yan Fu bertanya, dia tidak memiliki luka mematikan. Pramugara Zuo, bagaimana kamu melakukannya? Melalui ketakutan, kelelahan, dan keputusasaan. Zuo Fan tersenyum dingin. Yan Fu semakin bingung. Apakah ini lelucon? Sejak kapan ahli Radiant State bisa mati karena ketakutan, kelelahan, dan kesedihan? Zuo Fan berkata, saya menyegel kultivasinya sehingga dia hanya bisa menarik kecepatan dari tubuhnya. Ketika saya bertemu dengannya, kami berada jauh dari sini. Berlari jauh-jauh ke sini akan memakan waktu minimal 3 hari. Tapi ku bilang padanya dia punya waktu 1 hari untuk melarikan diri atau aku akan membunuhnya. Dia memberikan segalanya dan lebih banyak lagi untuk berlari ke sini dengan saya di belakangnya mengingatkan waktu. Rasa takut telah menggerogoti tubuhnya, membuat staminanya terbuang lebih banyak tanpa disadari. Ketika dia akhirnya tiba, harapan pun bersemi. Setelah 3 hari ketakutan yang panjang, dia melihat secercah harapan. Keadaan pikirannya sudah terguncang ketika saya datang dan memberitahunya bahwa waktunya sudah habis. Lalu semua harapan itu berubah menjadi penderitaan. Kegembiraan menjadi kesedihan, keterkejutan menjadi ketakutan. Itu semua terjadi begitu cepat sehingga emosi ini menyerang pikirannya dan merenggut nyawanya. Makanya saya bilang dia takut setengah mati, tapi juga kelelahan sampai mati. Terlebih lagi, meninggal karena penderitaan. Zuo Fan tersenyum. Jantung Yan Fu berdebar kencang. Dia tahu Zuo Fan kejam, tapi tidak terlalu mengerikan. Dia mempermainkan martabat seorang pria sampai pria itu terjatuh hingga tewas. Sambil menelan ludah, Yan Fu bertanya, Steward Zuo, apakah dia sampai di sini dalam 1 hari? Zuo Fan mencibir, anak itu memiliki potensi yang cukup besar. Dia memenuhi gelarnya dan cukup cepat sampai di sini dengan waktu luang 2 jam juga. Tapi karena aku selalu tertinggal seperti mesin penuai, aku membuatnya takut dan menghentikannya memeriksa waktu hingga dia bahkan lupa waktu sebenarnya. Jadi ketika saya bilang dia kalah, dia kalah. Kemudian keputusasaan dan ketakutan merenggutnya, hahaha. Naga sekilas hutan yang agung benar-benar yang tercepat. Begitu cepatnya hingga satu-satunya kakinya patah dan mati karena kelelahan. Bukankah itu cara terbaik untuk mati? Hahaha. Zuo Fan terkekeh. Yan Fu dan para penonton berkeringat dan menggigil di punggung mereka. Setan. Bab 330, selanjutnya. Bawakan kotak itu. Mari kita lihat siapa yang beruntung berikutnya. Senyuman merendahkan Zuo Fan berubah menjadi manik, ketegangan membunuhku. Aku harus kembali bermain, hai. Sisi iblis Zuo Fan ada di sana untuk dilihat semua orang, mengirimkan getaran dan kengerian kepada mereka yang penakut. Orang-orang mengira Zuo Fan menggunakan alasan untuk membiarkan mereka pergi, demi gambaran yang lebih besar dan apa yang tidak. Tapi mereka semua tahu bahwa mereka terlalu melebih-lebihkannya. Zuo Fan hanya ingin memainkan permainan biadab dan mempermainkannya sampai mati dalam prosesnya. Kebencian yang mendidih dalam diri Zuo Fan telah membuatnya gila sejak lama.
Metodenya yang tidak ortodoks dalam membalas dendam tidak membuat banyak orang terkejut, dan sisanya merasa ngeri. Hanya mereka bertiga yang tahu penderitaan dan rasa sakit Lin Xuanfeng yang sebenarnya. Sisanya akan beruntung melakukan bunuh diri daripada menunggu Zuo Fan menemukan mereka. Sambil menggelengkan kepala, orang-orang menghela nafas. Bermain-main dengan 7 rumah. Bagus. Menginjak kaki Regent Estate, tidak buruk juga. Tapi semoga Tuhan mengampuni siapapun yang cukup bodoh hingga memicu kemarahan Demon Archon Zuo Fan. Akhir ceritanya tidak akan indah, itu sudah pasti. Yan Fu menyajikan objek yang menarik dan Zuo Fan tersenyum. Dia memasukkan tangannya ke dalam dan segera keluar bersama runner up yang beruntung. Zuo Fan melihat nomor itu dan menyeringai, musuh bertemu di jalan sempit. Jadi aku akan memburu antek ini selanjutnya. Zuo Fan membalik potongan kayu itu ke arah pintu keluar kayu agar semua orang dapat melihatnya. 2. Tidak lain adalah pembunuh Suening Xiang, Yu Yusan. Mata Zuo Fan bersinar dan dia menunjuk ke atas. Suara mendesing. Sebuah suar muncul di atas awan, meledak menjadi kembang api ganda yang cemerlang. Huangpu Qingtian dan Yang Bangui memeriksa dengan gugup, lalu melihat lubang di dada mereka, dan akhirnya santai. Syukurlah itu bukan aku. Meskipun mereka tahu keamanan ini hanya sementara. Dengan seberapa cepat Zuo Fan mengeluarkan suar kedua, sudah jelas bahwa Lin Xuanfeng telah menggigit debunya. Dengan Yu Yusan sebagai korban kedua, siapa yang tahu berapa lama dia akan bertahan sebelum kematian membayangi mereka. Dengan saraf yang lebih tegang daripada biola, penantian itu meningkatkan ketakutan yang selalu ada. Mereka benar-benar bisa merasakan cakar iblis Zuo Fan menekan tenggorokan mereka. Seperti yang dikatakan Zuo Fan, kematian tidaklah menakutkan. Tapi sekarat adalah penderitaan. Ketakutan yang nyata adalah teman lama mereka sekarang, khususnya Huangpu Qingtian. Pria itu sudah terlalu sering menjadi tak terkalahkan dalam hidupnya dan belum pernah mengalami sisi pertempuran seperti ini, hampir mengalami gangguan saraf. Dia telah mencapai kondisi sedemikian rupa sehingga setiap suara keras dianggap sebagai Zuo Fan mengirimkan sinyal, tidak melakukan apapun selain mendorongnya lebih jauh ke dalam keputusasaan. Saat ini, dia sedang marah. Tuhan telah menjadikannya raja, jadi bagaimana dia bisa menjadi seorang pengecut? Dia benar-benar mengabaikan keadaan genting dan tidak menentu yang ada dalam pikirannya saat ini. Permainan kematian Zuo Fan membuatnya ketakutan, menghancurkan semua sikap kerajaan yang pernah dia miliki. Di sudut lain hutan, Yu Yusan akhirnya mendapatkan kunci pintu keluar logam. Sorakannya terlalu dini dan membingungkan, setidaknya ketika suar meledak di langit dan ketakutan menggantikan sedikit pun kegembiraan. Melihat dadanya sendiri, ada 2 lubang yang bisa dilihat semua orang. Setan Zuo Fan sedang memburunya. Wajah Yu Yusan menunduk, nasibnya tiba-tiba berbalik padanya. Itu sangat mengerikan sehingga pikirannya meledak dalam kutukan yang penuh warna. Lin Xuanfeng busuk itu, bukankah dia dipuji karena kecepatannya? Kenapa dia membiarkan dirinya tertangkap begitu cepat? Apakah dia menyerah? Tidak bisakah kamu bertahan setidaknya beberapa hari lebih lama dan membiarkan saudara-saudaramu selamat? Gimp adalah Gimp, hidup atau mati. Tidak ada gunanya sama sekali. Yu Yusan mengutuk orang mati, tetapi prioritas utama tetap keluar dari sini dan keluar dari jangkauan Zuo Fan. Untung saja, dia berada tidak jauh dari pintu keluar logam. Dia hanya perlu mencapainya dan dia akan berkubang dengan aman. Yu Yusan mulai berlari, mengira dia masih punya waktu sebelum Zuo Fan mencapainya. Yu Yusan berlari seperti orang gila dan fakta bahwa Zuo Fan belum menunjukkan dirinya, meredakan sebagian ototnya yang tegang. Tebakannya tepat, Zuo Fan perlu waktu untuk menemuinya. Tapi seperti kita tahu, penampilan bisa menipu. Pintu keluar emas memancarkan cahayanya di hadapannya, seperti Dewi Kemenangan yang membuka tangannya untuk menyambutnya. Namun kemudian matanya mengecil dan tubuhnya membeku di tempatnya. Yang menunggunya adalah 2 sosok yang sangat familiar. Yan Fu, pengadu, dan Zuo Fan, si iblis. Para penonton menghela nafas. Oh, dasar orang bodoh yang malang,
keduanya telah menunggumu lama sekali dan kamu harus masuk ke dalam perangkap mereka. Zuofan melihat ke langit dan kemudian ke Yu Yusan yang tercengang. Kamu datang. Aku sudah menunggu di sini selama 1 jam sekarang. Apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana kamu tahu aku akan datang ke sini? Dan yang lebih penting, apakah kamu datang ke sini untuk menghentikanku? Pikiran Yu Yusan berjalan sangat cepat, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya tidak tahu apakah Zuofan sekarang adalah seorang peramal ulung atau tidak. Bagaimana dia bisa sampai di sini begitu cepat setelah berurusan dengan Lim Xuanfeng? Seolah-olah seorang pembaca pikiran, senyum dingin Zuofan muncul sebagai tanggapan atas pikirannya. Yu Yusan, kamu adalah Algojo Ninger. Nah, apa cara terbaik untuk membunuhmu? Sambil menelan ludah, Yu Yusan memperhatikan Zuofan mendekat ke arahnya. Kakinya gemetar seperti mie dan dia segera pingsan ketakutan. Dia mulai menangis minta ampun, saudaraku, lepaskan aku. Saya hanyalah bawahan. Leng Wuchang lah yang berencana membunuhnya. Huangpu Qingtian adalah direkturnya dan saya hanya mengikuti perintah. Balas dendammu pada mereka, aku hanyalah antek, bukan siapa-siapa. Tolong biarkan aku pergi. Cih, 6 naga dan 1 phoenix apa? Bukankah mereka semua pengecut ketika kematian sudah dekat? Yan Fu menghilangkan rasa takutnya dengan segala kemampuannya. Pengikut Zuofan merasakan kepuasan yang luar biasa melihat 6 naga dan 1 phoenix diperlakukan dengan cemoohan seperti itu. Di pihak penonton, semua orang merasa muak dengan karakter Yu Yusan. Wajah Valley Lord Yuanshan gelap dan muram. Yu Yusan adalah seekor naga, yang pada gilirannya melambangkan gambaran lembah neraka. Bahkan dengan budidayanya yang tersegel, bertemu Zuofan hanya akan berakhir dengan kematian. Namun dia malah memilih jalan keluar sebagai seorang pengecut, sambil menangis karena kehidupannya yang menyedihkan, sekaligus mempermalukan lembah neraka sepenuhnya. 7 rumah di Tianyu dipandang sebagai keberadaan yang luhur, dihormati dan ditakuti. Namun kini, rasa hormat itu sudah lama hilang. Bahkan murid-murid besar di rumah mereka pada akhirnya hanyalah laki-laki. Mereka takut pada yang kuat dan mati seperti orang berikutnya. Bahkan klan kita memiliki beberapa karakter pemberani di antara kita. Setidaknya dalam aspek ini, kami lebih kuat dari rumah. 7 rumah dipandang sebagai dewa di Kekaisaran Tianyu. Namun menurunkan mereka dari singgasana nyaman mereka akan membuat semua rasa hormat lenyap. Fang Qiubai dan Dugu Zantian mengangguk sambil tersenyum. Dari cara mereka melihatnya, Zuofan praktis menjatuhkan hukuman mati ke rumah-rumah tersebut. Paling tidak, pengikut yang dinikmati ketujuh keluarga itu berebut perhatian mereka, akan berkurang. Itu hanyalah pukulan lain bagi nama mereka, apa yang hanya ingin dicapai oleh Kaisar. Siapa yang mengira hal itu akan membuahkan hasil di tangan Zuofan? Citra ketujuh rumah itu hampir hancur. Kaisar akan tertawa berhari-hari jika dia tahu. Long Xingyun dan Xie Tianxiang menghela nafas karena kekayaan mereka. Keberuntungan bertahan bersama Zuofan. Kalau tidak, mereka pasti sudah berdiri di tempat Yu Yusan sekarang. Kehilangan nyawa tidak ada artinya dibandingkan kehilangan citra rumah. Zuofan adalah Demon Archon, eksistensi yang tidak dapat disangkal. Jauh lebih baik bergabung dengannya daripada menanggung amarahnya. Long Xingyun memandang Long Yifei dengan hormat. Orang tua itu tahu kemampuannya untuk melihat berlian dalam keadaan kasar. Pikirannya bahkan lebih tajam untuk tetap berada di dekatnya juga. Long Yifei memperhatikan mata putranya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Xingyun, lihat itu. Begitulah seharusnya seorang tuan rumah, yang memperhatikan bakat. Zuofan menyeringai melihat hal yang malang dan menjijikkan itu, apakah mereka juga menyuruhmu merampok esensi Ninger? Yu Yusan berkeringat, tidak henti-hentinya memohon dan membungkuk, mereka ingin melihatnya menderita dan yang bisa saya lakukan hanyalah mengikuti perintah. Kamu, ini, ambil sari gadis itu. Silakan ambil dan biarkan aku pergi. Yu Yusan mengambil pedupaan dari cincinnya dan memberikannya. Zuofan menerimanya dan melihat esensi murni di dalamnya. Merasakan aura familiar,
tangan Zuofan bergetar, jantungnya sakit dan matanya tampak siap meledak, tetapi dia mendorong kembali kesedihan itu. Bahkan dengan esensi di tangannya, amarahnya yang tinggi berhembus seperti gunung berapi. Yu Yusan, karena kamu mengambilnya, maka kamu harus tahu berapa lama tubuh itu bisa bertahan sebelum harus dikembalikan. 24 jam, Yu Yusan gemetar, suaranya terputus-putus karena kemarahan Zuofan. Sambil menyipitkan mata, Zuofan membentak, kamu tahu itu tidak ada gunanya sekarang, namun kamu masih berani memberikannya kepadaku. Aku harus menghancurkanmu sampai mati dengan itu. Zuofan hendak melakukan hal itu. Yu Yusan memegangi kepalanya karena ketakutan. Tapi karena itu adalah kenang-kenangan Ning'er, dia tidak tega menodai esensi murni Ning'er dengan kotoran ini. Zuofan menyingkirkan pedupaannya dan tersenyum, apakah menurutmu mengambil esensi seseorang adalah rasa sakit yang paling menyiksa? Hahaha, itu karena kamu belum pernah melihatku melakukannya. Bersambung.